A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari Lomba 4 kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Hukum Otonomi Daerah Yang berjudul Masalah Infrastruktur yang Terjadi di Lampung. Lalu kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri Dea Indah Lestari dengan NIM akhir 189. Saya Ramona Putri dengan NIM akhir 192. Saya Maria Claudita Abigail dengan NIM akhir 187. Saya Devina Fiarani dengan NIM 191. Saya Diana Mawarda dengan NIM akhir 190. Pembangunan jalan merupakan akses yang dinikmati oleh seluruh pengguna jalan. Namun dalam kenyataannya masih banyak jalan provinsi maupun jalan daerah yang dinilai banyak kerusakan. Hal ini sangat mengganggu perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Lampung. Lampung adalah daerah yang terletak pada Pulau Sumatera. Lampung ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga sekarang karena banyaknya video-video viral yang mengatakan bahwa mana ini infrastruktur Lampung kok tidak berjalan dengan baik. Infrastruktur merupakan masalah yang seringkali muncul dalam otonomi daerah. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6. Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah pusat membagi kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya mereka di wilayahnya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan otonomi daerah. Tujuan yang pertama ialah untuk meningkatkan pelayanan publik. Tujuan yang kedua, mempercepat pembangunan tingkat lokal. Tujuan yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tujuan yang keempat, memperkuat prinsip demokrasi. Otonomi daerah itu sendiri merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan otonomi daerah diharapkan dapat terwujud pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat merespon kebutuhan dalam masalah yang ada di wilayah dengan lebih efisien dan efektif. Namun kenyataannya pelaksanaan otonomi daerah saat ini masih kurang. Contohnya yang terjadi di Lampung saat ini. Di Lampung ada 1.001 proyek jalan raya yang totalnya triliunan rupiah. Tetapi jalan raya itu masih kurang. Masih kurangnya kenapa? Jalan raya itu masih tetap rusak. Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, mulai dari retak-retak kecil hingga lubang besar dan berlumpur. Hal ini tentunya berakibat fatal bagi pengguna jalan, khususnya sepeda motor, mobil, truk, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, dalam berita yang dilansir menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengambil alih jalan rusak yang ada di Lampung. Hal ini menjadi tamparan bagi pemerintah daerah tersebut. Presiden Joko Widodo juga mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan yang sudah rusak parah dalam kurun waktu yang sangat lama dan menganggarkan kurang lebih 18 miliar rupiah. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada bulan Januari 2024, terdapat 1.292,21 km jalan nasional di Lampung. Dari panjang tersebut, 32,28% dalam kondisi baik, 60,61% dalam kondisi kurang baik, dan 4,38% dalam kondisi rusak. Artinya, mayoritas jalan yang ada di Lampung adalah jalan kabupaten kurang lebih 6.677 km.
Secara nasional, jalan rusak yang ada di Lampung mencapai 52%. Mengapa permasalahan jalan rusak yang ada di wilayah Indonesia tidak dilanjuti atau diperbaiki? Dari masalah yang terjadi dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rusaknya jalan di Lampung. Yang pertama, kualitas material yang buruk. Hal ini sering terjadi karena pemerintah menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Yang kedua, konstruksi jalan yang tidak sesuai. Yang ketiga, pembangunan drainase yang tidak sempurna. Hal ini dikarenakan drainase yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan air hujan menggenang sehingga dapat merusak lapisan aspal jalan. Yang keempat, pemeliharaan yang tidak memadai. Yang kelima, diduga adanya monopoli pengerjaan jalan yang dilakukan oleh penguasa lokal dan terindikasi melanggar prosedur pengadaan. Faktanya, pengerjaan sejumlah jalan di Lampung yang terindikasi monopoli mengalami kerusakan. Salah satunya Jalan Mijen HM Ryukyudo yang rusak parah sebelum Bapak Presiden Jokowi datang. Hal ini sangat mencerminkan minimnya infrastruktur dan juga serta kepedulian kepala daerah setempat. Adapun solusi yang dapat kelompok kami berikan untuk mengatasi kerusakan jalan khususnya di wilayah Lampung sebagai berikut. Yang pertama, melakukan audit dan inventarisasi jalan secara berkala untuk mengetahui kondisi dan prioritas perbaikan jalan. Yang kedua meningkatkan kualitas konstruksi jalan dengan bahan yang berkualitas serta menggunakan metode yang sesuai dengan standarisasi teknis dan kondisi geografis tersebut agar jalan tidak mudah rusak. Yang ketiga, menerapkan sistem manajemen jalan berbasis teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan kinerja jalan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kesadaran odol atau overdimension and overload dengan menggunakan alat ukur dan sanksi yang tegas. Yang kelima, meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan drainase jalan untuk mencegah genangan air dan erosi tanah. Serta yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan jalan melalui mekanisme kemitraan. Demikian solusi di atas, diharapkan jalan rusak di wilayah Lampung dapat segera diperbaiki dan tidak menjadi masalah berulang. Jalan yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.